Nama saya Bintang Zaki Aprilino, NIM 2459121, kelas PGMI 1G. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian mufrad, musanna, dan jamak. Pengertian mufrad. Mufrad dalam bahasa Arab adalah bentuk kata yang menunjukkan satu benda atau entitas. Kata benda dalam bentuk mufrad tidak mengalami perubahan morfologis dan merupakan dasar dari pembentukan lain seperti musanna dan jamak. Pengertian musanna. Musanna adalah bentuk kata benda yang menunjukkan dua entitas. Pembentukan musanna dilakukan dengan menambahkan akhiran an jika dalam keadaan rafa atau ain jika dalam keadaan dua, nashob atau jar. Pengertian jamak. Jamak adalah bentuk kata benda yang menunjukkan lebih dari dua entitas. Dalam bahasa Arab, jamak dibagi menjadi tiga. 1. Jamak muzakkar salim, jamak yang digunakan untuk kata benda maskulin ditandai dengan penambahan un atau in. 2. Jamak musanna salim, jamak untuk kata benda feminim ditandai dengan penambahan ad. 3. Jamak taksir, jamak yang tidak teratur dan perlu dihafalkan. 2. Pengertian isim domir. Pengertian damir. Damir termasuk dalam kelompok isim ma'rifat, yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Damir itu isim yang menunjukkan arti kata ganti orang pertama, mutakalim, orang kedua mukhatab, atau orang ketiga gaib. Domir menurut kitab-kitab. Kitab Jamid Durus Arabia dijelaskan bahwa damir adalah suatu kata yang terdiri dari si pembicara atau mutakalim, orang yang diajak berbicara, mukhatab, atau orang yang dibicarakan, gaib. Sedangkan dalam kitab Qawidul Lugha al-Arabiyah, damir adalah isim mabni yang menunjukkan orang yang berbicara, mutakalim, orang yang diajak berbicara, mukhatab, dan orang yang dibicarakan, gaib. Pembagian domir. Domir mustatir. Damir mustatir adalah isim domir yang tidak nampak dalam lafaznya. Damir mustatir ada dua, yaitu damir mustatir ujuban, yaitu damir yang tersimpan pada fi'il yang tidak bisa digantikan dengan isim domir. 2. Damir mustatir jawazan, yaitu damir yang tersimpan pada fi'il yang bisa digantikan dengan isim domir. Pembagian domir. 1. Damir mutashil. Damir mutashil adalah damir yang bersambung, baik bersambung dengan isim, fi'il maupun huruf. Damir mutashil. Damir ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu damir ratfa mutashil, damir yang selalu bersambung dengan fi'il isim kana dan saudara kana. 2. Damir nashab mutashil, yaitu damir mabni yang bersambung dengan fi'il isim inna dan saudara isim inna. 3. Damir jar mutashil, yaitu damir yang bersambungan dengan isim dan huruf jar. 2. Damir munfasil. Damir munfasil adalah damir yang terpisah atau berdiri sendiri. Damir musafil terdiri dari dua bagian. 1. Damir rafa munfasil, yaitu damir yang terpisah dari isim dan fi'il yang menepati mubtada, khabar, fa'il, dan naibul fa'il. 2. Damir nasab munfasil, yaitu damir yang terpisah yang ditandai dengan baris nasab yang menempati maf'ul bih atau objek sebagai tanda nasabnya. Fungsi domir. Domir dalam bahasa Arab berfungsi sebagai kata ganti yang menggantikan nama atau kata benda, membantu menjaga kelancaran kalimat. Damir terbagi menjadi beberapa jenis seperti damir mutakalim, kata ganti diri pertama, damir mukhatab, kata ganti diri kedua, dan damir gaib, kata ganti diri ketiga. Penggunaan damir ini memudahkan penyebutan subjek tanpa mengulang nama, serta memperjelas makna dan konteks kalimat dalam memahami damir. Kita dapat lebih mendalami struktur dan tata bahasa Arab secara keseluruhan. 3. Pengertian isim isyarah. Pengertian isim isyarah. Isim isyarah atau kata tunjuk adalah isim yang digunakan untuk menunjuk benda yang berada jauh dan dekat. Kalimat yang digunakan dalam isim isyarah melihat bentuk kata yang ditunjukkan. Apakah benda tersebut berbentuk laki-laki, muzakkar, atau berbentuk perempuan, mu'annas. Dan penulisan dan pembahasan hal tersebut bahwa di dalam tersebut gender
sangat diperhatikan karena ketika benda yang ditunjuk laki-laki maka isim isyarah yang digunakan juga berbentuk laki-laki. Apabila benda yang ditunjukkan perempuan maka kita menggunakan kata tunjuk perempuan. Isim isyarah asmaul isyarah. Isim isyarah itu kata benda yang bentuknya mabni yang memiliki baris tetap berfungsi untuk menunjukkan sesuatu. Isim mabni adalah isim yang tetap dalam suatu keadaan baik rafa, nashab maupun jar. Sedangkan menurut Numah, isim mabni adalah isim yang tidak berubah bentuk akhirnya karena perubahannya tepat dalam kalimat. 2. Isim isyarah lil karib muzakkar berfungsi untuk kalimat yang berbentuk muzakkar yang tidak berakal, yaitu isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda yang berbentuk mufrad atau tunggal, disebut juga tunggal maskulin. Contoh, haza kitabun, ini sebuah kitab. Isim isyarah digunakan untuk menunjukkan benda yang berbentuk musanna, disebut juga dua maskulin. Contoh, hazani kitabani, ini dua buah kitab. 3. Isim isyarah lil karib mu'anas berfungsi untuk kalimat yang berbentuk perempuan mu'anas yang tidak berakal, yaitu isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda yang berbentuk mufrad atau tunggal, disebut juga tunggal feminim. Contoh, hazihi syarjaratun, ini sebuah pohon. Isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda yang berbentuk musanna disebut juga dua feminim. Contoh, atani sayjarati, ini dua buah pohon. 4. Isim isyarah ulil bait muzakkar berfungsi untuk kalimat yang berbentuk muzakkar yang tidak berakal, yaitu isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dan berbentuk mufrad atau disebut juga tunggal maskulin. Contoh, zalika kitabun, ini sebuah kitab. Isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda yang berbentuk musanna disebut juga dua maskulin. Contoh, zanika kitabani, ini dua buah kitab. 5. Isim isyarah ulil bait mu'anas berfungsi untuk kalimat yang berbentuk perempuan mu'anas yang tidak berakal, yaitu isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda berbentuk mufrad atau tunggal, disebut juga tunggal feminim. Contoh, tilka sajaratun, itu sebuah pohon. Isim isyarah digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dan untuk mu'anas yang berbentuk musannas atau disebut juga dua feminim. Contoh, tanika sajaratani, itu dua buah kitab. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.